Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong. Kali ini kembali lagi ya di kebun ground bonsai. Saya akan update review untuk proses tahap lanjutannya, mengerjakan untuk bahan bonsai waru India. Bahan ini pas penanaman sudah saya update untuk teman-teman ya. Nanti teman-teman keseluruhannya bisa simak linknya di bawah deskripsi atau bisa komen-komen di bawah deskripsi. Oke, saya mau langsung cek seperti apa yang nanti saya mau kerjakan untuk bahan ini. Ada di belakang saya untuk bahan ini. Ini dia bahannya. Oke, tidak usah panjang lebar, kita langsung menuju ke bahannya ya. Sebelum saya mau mengerjakan proses tahap kedua ini, saya mau sedikit bercerita untuk teman-teman ya. Awal sebelum nyampe seperti saat ini, bahan dasar waru India ini pertama kali saya budidaya dari cangkok, kira-kira sekian ya. Setelah saya panen, saya tanam di polybag, kemudian saya tanam di lahan ground di sini, di dinding ground ini dengan penguraian. Setelah nampak subur, saya lakukan pecah batang tahap awal. Ini pecah batang tahap awal kurang lebih sekitar 3-4 bulan yang lalu. Sudah terlihat kambium sudah mulai nampak kurang lebih 75-80% ya, sudah mulai jalan. Dan di sini pemilihan setel bahan pas cangkok terlihat. Untuk bahannya saya cari satu cabang untuk teknik cangkoknya dengan spasi dari cabang atas kurang lebih 15-10 cm ya, kurang lebih. Oke, sudah nampak ada beberapa mata tunas untuk beberapa cabang ke depan, tapi ini saya masih proses untuk pembesaran batang. Coba kita cek bahan ini dari sebelah sana seperti apa. Oke, terlihat dari nampak sebelah sini ya. Untuk kondisi saat ini, alhamdulillah beberapa mata tunas, tapi ini nanti tetap saya masih proses memaksimalkan bawah dulu. Oke, saya mau lakukan nanti ini untuk pembesaran batang utama dulu. Saya akan kerjakan nanti seperti apa. Saya beberapa kali praktek dan juga variatif untuk teknik program bahan bonsai untuk jenis waru.
Selesai kali ini sudah saya lakukan proses tahap kedua, pecah batang bertujuan untuk pembesaran pangkal batang pada bahan bonsai waru India ini. Nah, ini sengaja nanti saya tunggu kering dulu bekas luka pecahan. Nanti kalau sudah benar-benar kering, tidak mengeluarkan getah, akan saya timbun sekian. Nah, karena kalau kita langsung timbun tentunya ini luka baru, nanti terkena media tanam akan rentan busuk. Ada satu akar tadi nampak tidak saya lakukan pecah karena untuk pembagian anak cabang akarnya kurang pas ya. Kalau di sini tadi ada akar, mungkin akan saya lakukan pecah juga. Ini saya tidak mau ambil risiko, saya biarkan saja. Nah, nanti setelah ini proses tahap kedua pecah batang ini, kambium sudah normal seperti yang ada pada contoh ini, akan saya lakukan pembuatan alur. Dan di sini tadi memang sengaja tidak ada pengurangan sedikit pun akar, karena kenapa saya lakukan proses untuk memaksimalkan batang utama, kemudian saya pecah, perlu asupan nutrisi dari bawah yang banyak, makanya tidak saya kurangi sedikit pun akar. Nah, untuk depan setelah ini menutup, mungkin akan saya lakukan pembuatan alur di atas. Tergantung nanti kita lihat situasi bahan ini seperti apa. Sebagai contoh kecil, seandainya kita pengen mempunyai benjolan yang besar, di sini kurang besar, kita bisa lukai dengan pemahatan yang dalam. Nah, ini nanti kita lihat ya sikonnya ke depan nanti seperti apa. Dan untuk ini nanti setelah kering, bekas pecahan untuk luka ini akan saya timbun sekian. Dan mungkin untuk dinding groundnya ini akan saya sedikit lebarkan, saya bongkar media tanamnya. Kemudian media tanam bekas bongkaran akan saya pakai lagi, saya campur pakai pasir ladu kali sama sekam, kemudian sama pupuk kandang yang fermentasi. Mungkin untuk ke depan sedikit sharing apa yang pernah saya lakukan di lahan ground proses untuk bahan bonsai waru, ataupun untuk yang lainnya mungkin sama ya untuk proses pembuatan bahan bonsai. Nanti setelah batang utama seperti yang kita inginkan dengan karakter sedemikian rupa, mungkin akan saya lakukan beberapa pengkoreksi akar ya, atau membuat anak cabang akar. Nah, tapi kita proses tentunya lihat perkembangannya nanti seperti apa. Intinya kita setelah proses seperti ini perlu perawatan yang rutin ya, apalagi pemupukan. Kemudian yang kedua pengecekan hama pada daun, karena tingkat kesuburan di atas mempengaruhi untuk proses pembuatan bahan dasar di bawah. Oke teman, nantikan terus untuk update perkembangan bahan bonsai waru India ini. Akan saya selalu update untuk teman-teman nanti seperti apa. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi, mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaannya. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.